Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan untuk bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian yang akan kita dapatkan ini memberikan menambah motivasi kita, menambah ilmu kita untuk kita bisa mengisi koper-koper kita sebelum Allah panggil nanti. Insya Allah pada pagi hari ini kita belajar kajian Al-Hikam ya, hikmah-hikmah yang agung ya dari Athaillah. Eh, Pada pagi hari ini insya Allah kan Ustadz akan menyampaikan hikmah yang ke-17 dan kalau sempat nanti hikmah yang ke-18 yaitu jangan menginginkan sesuatu yang tidak dikehendaki olehnya. Nah ini kayaknya penting banget ini. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu padahal itu belum tentu baik buat kita ya atau belum waktunya barangkali. Baik, kita simak pelajaran ini dengan baik. Kita siapkan alat tulis, kita siapkan hati kita, dan kita mulai acara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih Mas War. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap Bapak Ibu jamaah kajian Husnul Khatimah Institute Senin subuh yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di pagi kita hari ini sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Semoga kita mendapat keberkahan tersebut yang dimaksudkan di dalam doa Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya Allah. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong umatnya yang kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam rakatannya, bahwa insya Allah pagi hari ini kita akan masuk ke dalam hikmah ke-17, hikmah ke-18 insya Allah kita akan sempatkan untuk menyelesaikan dua hikmah tersebut. Karena kemarin bahkan dua pertemuan kita hanya membahas satu hikmah yang sangat panjang itu ya kemarin, hikmah ke-16. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ila anqal al-hikmatus sabi'atu asyarah, hikmah ke-17, ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahdutha fil waqti ghairu ma azharahu Allahu fihi. Tidaklah meninggalkan kebodohan sedikit pun. Artinya berarti sangat bodoh. Bahasa simpelnya gitu ya.
sangat bodoh. Artinya tidak meninggalkan dari kebodohan sedikit pun. Artinya sudah sangat bodoh gitu ya bagi orang yang dia menghendaki sesuatu terjadi ya pada saat tertentu atau di waktu tertentu selain sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Ya, itu maksud dari hikmah ini sempat saya agak kebingungan ya walaupun sudah membaca syarahnya karena ada beberapa penjelasan yang berbeda di beberapa syarah daripada hikmah ke-17 ini. Namun alhamdulillah pada akhirnya fatahallahu li, Allah bukakan pemahaman ini. Kesalahan itu ada dalam kesalahan dari membaca harokatnya, Pak. Hmm. Awalnya saya membaca itu harokatnya man aroda ayyuhditha. Jadi awalnya saya memberikan harokat ini yuhditha, di sininya ghairu. Nah itu membuat kesalahpahaman yang cukup fatal gitu. Nah inilah uniknya bahasa Arab ya. Jadi salah harokat, salah membaca, dia akan salah dalam mengartikan atau memahami sebuah kalimat gitu. Awalnya saya kira ini merujuk kepada pemahaman bahwa sangat bodoh orang kalau menginginkan sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Secara zahir memang ke sana arahnya. Tapi ini kan kalau kita artikan seperti itu, ini akan mirip dengan hikmah sebelumnya yang pernah kita bahas tentang doa gitu ya. Kalau kita ingat di hikmah keberapa itu tentang doa bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa namanya Ibnu Athaillah menyatakan bahwa di antara hikmah keberapa ya tentang doa itu keenam kalau tidak salah ya. Nah ini kan la yakun amadu ta'khuril ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasika. Nah di sini ada kalimat waktu juga kan. Jadi kata Ibnu Athaillah di hikmah ini jangan sampai penundaan terkabulnya doamu padahal kamu sudah berusaha terus untuk berdoa itu menyebabkan kamu putus asa. Karena Hmm. sejatinya dia menjamin pengkabulan doa itu di dalam keputusan yang dia kehendaki, yang dia pilih. Bukan yang kamu pilih. Dan di waktu yang kamu inginkan, bukan di waktu yang, di waktu yang dia inginkan, bukan di waktu yang kamu inginkan atau kehendaki. Nah, jadi kalau tentang doa, larinya nanti ke hikmah ke-6 ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam doa manusia itu dialah yang punya wewenang untuk memilih apa yang akan dikabulkan dan kapan waktu pengkabulannya kan gitu. Nah ternyata di hikmah ke-17 ini arahnya bukan ke sana. Jadi maksudnya kalau kita bacanya dengan mataroka minal jahli syai'an man arada ayyahdutha fil waqti ghairu ma azharahullahu fi, artinya bahwa sangat bodoh seseorang ketika dia menginginkan sesuatu terjadi pada dirinya di waktu tertentu selain sesuatu yang memang sudah Allah tentukan terjadi pada dirinya. Artinya lebih mengarah kepada Allah sudah tentukan kamu jadi apa. Kok kamu malah pengen jadi yang lain? Allah tempatkan kamu di posisi seperti apa. Kok kamu malah menginginkan posisi yang lain gitu. Nanti arahnya lebih ke sana. Jadi nanti akan kita bahas secara rinci gitu ya. Baik. Di dalam penjelasannya Syekh Buti mengatakan begini. Waktu Pak, al-waktu ini kan termasuk nikmat ya. Nikmat yang sangat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Gitu ya. Bahkan di antara dua nikmat kata Nabi dalam hadis Bukhari kan yang sangat orang lalai atau terlena adalah al-faragh was-sihah. Ya. Nah, nikmat waktu luang dan kesehatan. Nah, dalam kehidupan dunia ini waktu ini kan harus kita manfaatkan, Pak. Harus kita pergunakan gitu ya untuk sebaik-baiknya kita
menjalankan tugas dari Allah. Nah, maka tugas utama kita adalah sebagai hamba, abdun. Ya, sebagai hamba berarti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat Az-Zariyat itu, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Beribadah. Ya, manusia diciptakan untuk beribadah. Nah, tapi kan semua manusia memiliki waktu yang sama 24 jam. Artinya tidak mungkin dia lakukan sholat aja 5 kali sehari gitu kan. Baca Quran mungkin berapa. Nah, sisanya Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam itu sangat mendorong manusia untuk apa? Melakukan kegiatan amal. Kegiatan apa? Kegiatan apapun lah. Entah dia bekerja, entah dia menjadi pedagang, entah dia menjadi pengrajin. Ya, untuk mengisi waktu itu, tetapi dengan tanda kutip harus apa? Di bawah peraturan atau di bawah panduan agama, sehingga pekerjaannya ini menjadi ibadah juga, kan begitu. Kayak misalkan sekarang kita sholat subuh sudah, gitu kan. Nah, setelah sholat subuh kita zikir sejenak, kemudian kita lanjutkan dengan kajian online. Nanti setelah kajian ini mungkin ya ibu-ibu ada yang ke pasar, mungkin ada yang masak, ada yang beres-beres rumah, yang ayahnya mungkin pergi kerja mencari nafkah, gitu kan. Nah, itu dipersilahkan. Bahkan oleh agama didorong karena kita dijadikan oleh Allah ke bumi ini sebagai khalifah, kan. Nah, khalifah itu diantara tugasnya adalah untuk menjadikan bumi ini apa namanya terjaga, kemudian terawat, bahkan terus berkembang ya dalam arah yang positif, arah yang baik. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah setiap pekerja atau setiap pelaku profesi, mau dokter, mau polisi, mau tentara, mau presiden, mau siapa lagi, apa namanya, petani, ya, itu semuanya memiliki benang merah yang sama, Pak. Apa benang merahnya? Mereka adalah seorang hamba. Nah, ini benang merahnya. Nah, benang merah inilah yang kemudian kata Syekh Buti harus diperhatikan. Artinya apa? Kewajiban dia sebagai hamba dijalankan dulu. Sholat 5 waktunya, kalau Ramadan puasanya, yang wajib-wajib lah ya. Kewajiban-kewajiban dasar sebagai hamba. Ini bighaddin nazar, ya, tanpa peduli siapapun orangnya. Ketika dia sudah mukallaf, dia terkena kewajiban syariat. Mau tentara, mau polisi, mau presiden, mau dokter, mau apa namanya petani, mau pedagang, gitu ya. Siapapun orangnya, mau entrepreneur, mau profesional. Benang merahnya adalah sama-sama mereka hamba Allah. Selama dia hamba Allah, dia wajib ibadah dengan keibadah-ibadah yang dasar, gitu ya. Ibadah yang menjadi kewajiban dasar bagi dia. Seperti sholat, 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Nah, selebihnya, ya, dia lakukan pekerjaan dia. Dia lakukan profesi dia. Dia lakukan keinginan dia untuk mengisi waktu luang, maka silahkan. Asal tetap tadi di bawah aturan dan panduan agama kita, agama Islam. Nah, bagi pedagang ada aturannya, kan gitu ya. Bagi profesional ada aturannya, bagi pemimpin, presiden, pejabat dan sebagainya ada aturannya, semua dalam Islam ada aturannya. Maka Islam tidak melarang itu. Bahkan ini termasuk dari, ini ajib sekali ya Pak. Jadi termasuk dari lutfillah, termasuk dari lutufnya Allah. Ya, kemurahan dan kelembutannya Allah adalah menjadikan manusia itu beraneka ragam. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ya kan, surat Al-Hujurat itu. Jadi orang ini Allah ciptakan punya kecenderungan berbeda. Ada yang cenderungnya jadi petani, ada yang cenderungnya jadi pedagang, ada yang cenderungnya ingin jadi dokter, ada yang cenderungnya ingin jadi pengusaha, ada yang cenderungnya ingin jadi apa gitu. Jadi dengan adanya varian daripada job-job tadi, ini membuat negara itu bisa
dari bawah sampai paling atas itu berjalan dengan baik gitu. Coba bayangin kalau semuanya Allah bikin kecenderungannya seragam. Oh semuanya pengen jadi dokter semua. Wah, ntar nggak ada yang jual nasi goreng Pak. Nggak ada yang jual bakso gitu. Nggak ada yang jual beras. Nggak ada yang, ini repot juga Pak. Jadi subhanallah itu termasuk dari hikmah, dari ketentuan Allah sangat indah dan sangat bagus terhadap keberlangsungan hidup manusia di bumi ini ya. Ada yang punya kecenderungan bertani, ada yang punya kecenderungan berdagang dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kebudayaan kita sebagai manusia itu terus berjalan bahkan berkembang. Nah, hikmah tadi ya kita coba simpulkan dulu ya supaya nanti ke belakangnya lebih paham. Sangat bodoh ketika ada orang menghendaki atau menginginkan sesuatu terjadi pada dirinya pada waktu tertentu selain sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untuk dia. Nah, dia sudah jadi dokter, tapi dia ingin menjadi apa misalnya pedagang, dia menjadi presiden, padahal dia bisa bermanfaat di situ sebagai profesinya as a doctor gitu ya, sebagai seorang dokter. Nah, bodoh sekali ketika kalau misalnya saya seorang ustadz, saya seorang pengajar, saya seorang pendidik, saya ingin menjadi seorang apa misalnya tentara, polisi gitu. Padahal Allah sudah tetapkan saya dalam kehendaknya saya menjadi seorang pengajar gitu. Nanti Syekh Buti ada cerita di akhir penjelasan hikmah ke-17 ini. Jadi Syekh Buti melihat seorang ahli zikir, ahli ibadah yang bahkan sangat mungkin, sangat dekat sekali kata Syekh Buti, orang itu sudah sampai derajat wali. Nah, Syekh Buti itu suka ngomong begini, Pak. Syekh, tolong doakan saya agar menjadi seperti kamu. Terus kata si walinya ini yang dimintakan doa oleh Syekh Buti, apa keperluanmu menjadi orang seperti saya gitu? Kalau kamu jadi orang seperti saya, orang-orang tidak akan bisa lagi menggali ilmu dan manfaat dari kamu. Gitu. Nah di situ Syekh Buti tersentak gitu ya. Oh iya, berarti setiap orang sudah punya tugasnya masing-masing dari Allah Subhanahu Wa Taala, sudah punya ketentuannya dari Allah sehingga nggak perlu dia menginginkan sesuatu yang memang tidak dinampakkan oleh Allah. Nah Allah nampakkan Syekh Buti menjadi ulama ya sudah jalankan itu sebagai bagian dari bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian jalankan dengan sangat sangat baik sehingga itu menjadi nilai ibadah. Dan terapkan itu dalam semua profesi. Yang menjadi pedagang, yang menjadi tentara, yang menjadi polisi. Itu sudah Allah tetapkan. Tetapi tadi kata Syekh Buti, poin dasarnya adalah tetap kita harus sama-sama menangkap benang merah tadi bahwa kita adalah seorang hamba sehingga kita tidak melalaikan ibadah kita kepada Allah yang menjadi kewajiban dasar. Setelah itu kita mau jadi apapun, untuk bekerja apapun, asalkan kita sesuai dengan aturan ya dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu bahkan semua akan menjadi menjadi kelebihan kita, menjadi amal ibadah tambahan bagi kita semua. Nah, jadi itu yang dimaksud hikmah ke-17 ini, Pak. Nah, di beberapa keterangan memang ada yang mengarahkan hikmah ini kepada masalah doa gitu ya, di waktu yang bukan gitu. Enggak, arahnya bukan ke sana. Nah, bahkan Syekh Buti memberikan contoh kepada kita dengan kehidupan para sahabat nih, Pak. Kata Syekh Buti setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, ada sahabat-sahabat itu yang kemudian pergi ke sawahnya untuk berladang. Ada yang pergi ke pasar untuk berdagang. Ada yang pergi ke istilahnya tempat kerajinannya gitu ya. Seperti misalkan membuat lemari, membuat apa gitu ya. Kerajinan-kerajinan tangan gitu ya. Nah, jadi ada yang kemudian berbisnis, ada yang kemudian, tapi ada juga yang kemudian apa? Nggak bekerja, nggak ke pasar, terus mulazamah bersama Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan nasihatnya, mendengarkan hadis-hadisnya gitu ya. Nah ini saya teringat satu hadis Pak, tentang Abu Hurairah.
Dia, nah ini hadisnya saya kira cocok sekali. Ini tidak ada di dalam keterangan Syekh Buti, tapi ini saya simpulkan sendiri dari apa namanya hadis-hadis yang pernah saya baca gitu. Di hadis 118 dan 119 hadis Bukhari, Pak. Nah, ini ya. Di antara perawi hadis itu paling banyak adalah Abu Hurairah, Pak. Nah, ini hikmahnya ya, Masya Allah. Jadi Allah memang ketika sudah menjadikan orang-orang itu berbeda, itu sungguh indah gitu ya. Contohnya ini. Nah, kata Abu Hurairah, ini orang-orang membicarakan saya. Aksaro Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah terlalu banyak nih menerima dan meriwayatkan hadis. Ya memang wajar karena kan Abu Hurairah termasuk apa Bapak Ibu? Ashabus suffah. Termasuk orang-orang yang tidak punya pekerjaan, even bahkan nggak punya rumah. Karena tinggalnya kan di pelataran Masjid Nabawi gitu ya. Ada sekitar 60-70 orang itu. Tetapi hikmahnya bahkan dari, ya kalau mohon maaf secara bahasa mungkin homeless dan jobless gitu kan. Tapi dengan seorang Abu Hurairah yang berstatus homeless dan jobless, kita banyak dapat hadis Nabi loh. Gitu. Kalau nggak karena Abu Hurairah mungkin banyak dari perilaku Nabi, tindak tanduk Nabi yang nggak terekam gitu. Ya, yang tidak terekam. Ini kan karena Abu Hurairah itu homeless dan jobless, jadi Nabi kemanapun beliau ngikut gitu. Jadi Nabi melakukan apapun direkam oleh Abu Hurairah, diceritakan ke sahabat yang lain. Ah gitu kan? Nah terus kata Abu Hurairah, iya saya memang begitu. Kenapa? Karena inna ikhwanana minal muhajirin. Karena saudara-saudara kita, teman-teman kita dari golongan muhajirin, sahabat yang lain, mereka sibuk apa? Melakukan perdagangan di pasar. Sedangkan dari golongan Ansor, mereka juga sibuk untuk apa namanya melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing. Sehingga sayalah kemudian yang praktis menjadi orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Karena saya nggak punya pekerjaan, sehingga saya bisa meriwayatkan banyak hadis. Nah, kalau kita terapkan momen ini Pak, atau capture ini dari hadis dari hikmah ke-17 tadi, ya sangat bodoh kan kalau Abu Hurairah kemudian misalnya menginginkan menjadi seperti sahabat-sahabat dari muhajirin yang berdagang di pasar atau seperti sahabat Ansor yang bekerja gitu ya. Kenapa? Karena Allah sudah menempatkan, sudah menghendaki pada waktu tersebut Abu Hurairah tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal sehingga bisa menjadi dekat dengan Rasul. Hikmahnya dekat dengan Rasul apa tadi? Semua gerak-gerik, tindak tanduk, hadis, ucapan, ya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi semua terekam oleh Abu Hurairah. Nah itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu Pak. Jadi ya inilah yang dimaksud hikmah ke-17 oleh Syekh Ibn Athaillah. Jadi sangat bodoh sekali kalau ada seseorang menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Memang begitu secara bahasanya. Tetapi yang dimaksud adalah Allah sudah tempatkan kamu, Allah sudah posisikan kamu sebagai apa? Dalam konteks contoh ini Abu Hurairah sudah ditempatkan oleh Allah menjadi orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal sehingga bisa dekat dengan Rasul. Sehingga bisa terus mengikuti Nabi kemanapun Nabi pergi. Sehingga ada banyak tindak tanduk, perilaku ataupun ucapan dari Nabi Muhammad SAW yang direkam oleh Abu Hurairah. Kemudian disampaikan kepada sahabat. Sehingga sampai kepada para imam hadis yang 6. Yang kutubus sita, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Sehingga hadis itu bisa kita terima sampai sekarang. Nah, itu hikmahnya kan. Coba kalau Abu Hurairah saat itu bekerja Pak, atau berdagang di pasar, atau bertani di ladang, di sawah. Mungkin banyak perilaku Nabi yang tidak tercapture kan. Nah itulah hikmahnya. Itu yang dimaksud dari hikmah ke-17 ini. Ya. Tapi di hadis 119 ada yang unik nih Pak, Bu. Termasuk ini mukjizat Nabi ya. Jadi Abu Hurairah itu pernah suatu saat datang ke Nabi dan mengadukan perihal hadis-hadis yang beliau terima itu terlalu banyak. Ini asma'u minka hadisan katsiran. Saya terlalu banyak menerima hadis dari engkau ya Rasul. Tapi banyak juga yang saya lupa. Ansahu. Banyak yang saya lupa. Akhirnya Nabi menyuruh ubsut rida'aka. Ini ya. Hamparkan selendangmu. Rida tuh sorban ya.
sorbanmu dihamparkan. Kemudian Nabi melakukan gerakan gestur seakan-akan mengambil satu ciduk gitu dari luar selendang atau sorban tadi, kemudian dimasukkan ke atas selendang begitu. Seperti melakukan gestur ini maksudnya Pak. Jadi Nabi seakan-akan mengambil hadis-hadis yang Abu Hurairah lupa, Hmm. kemudian ditaruh di atas selendangnya. Terus kata Nabi, ayo selendangnya dilipat gitu ya, dilipat kemudian digunakan lagi. Nah setelah itu kata Abu Hurairah, pengakuan beliau, fama nasitu syai'an ba'dahu. Setelah kejadian itu tidak satu pun hadis Nabi saya lupa. Gitu. Jadi seakan-akan Nabi mengambil hadis-hadis yang dilupakan oleh Abu Hurairah yang berceceran itu, kemudian dikumpulkan di dalam selendangnya, di dalam sorbannya, kemudian diikat atau dilipat sorban itu sehingga seakan-akan itu menjadi sebuah simbol Nabi mengikat hadis-hadis yang sudah dilupa oleh Abu Hurairah, sehingga setelah itu Abu Hurairah tidak mengalami satupun hadis yang beliau lupa gitu ya. Tidak ada satupun hadis yang beliau lupa. Gitu. Subhanallah. Nah itu Pak, maksud hikmah itu tuh arahnya ke sana gitu ya. Hikmah ke-17 ini. Jadi apapun yang sudah Allah tetapkan buat kita, yang Allah sudah pilihkan buat kita di waktu saat ini, kita menjadi seperti apa, maka terimalah itu sebagai bagian dari apa namanya ibadah kita dan lakukan secara baik gitu ya. Nah, cuma tadi pokok masalahnya adalah ketika orang-orang itu menjalankan semua profesinya tetapi melupakan benang merah yang sama-sama kita harus lakukan, yaitu posisi kita sebagai hamba untuk beribadah. Sehingga banyak misalnya para pelaku bisnis tidak sholat, para pedagang tidak jujur, para profesional kemudian mungkin tidak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu pokok masalahnya di sana. Sehingga kita menjadi orang yang salah kaprah gitu. Karena kita harusnya jadikan dulu waktu kita itu dalam kewajiban dasar kita kepada Allah sebagai hamba. Nah, maka setelahnya baru sebagaimana dalam surat Hud surat 11 ayat 61 ya. Nah, ini sebagaimana dalam ayat ini setelah kita menjadikan diri kita atau memposisikan diri kita sebagai hamba yang memiliki kewajiban dasar, baru Allah bilang apa? Huwa ansha'akum minal ardi. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau dari tanah ya. Wasta'marakum fiha. Dan menjadikan kamu adalah pemakmurnya. Artinya orang atau pihak yang bisa memakmurkan bumi, memakmurkan tanah gitu ya. Wasta'marakum fiha. Artinya itu tadi, berjalanlah kamu di muka bumi ini, jadi apapun, profesi apapun, selama itu masih dalam koridor syariat yang dihalalkan, yang dibenarkan, bahkan bisa bermanfaat. Ya seperti guru, profesi dokter, bahkan pejabat sekalipun. Kalau dia jujur, amanah, dia bisa membawa manfaat kepada masyarakat dengan kebijakan-kebijakannya, dengan aturan-aturannya. Nah, seperti itu. Jadi Islam tidak melarang sama sekali kita untuk berprofesi, kita untuk berkarya. Tetapi ingat kewajiban dasar kita sebagai hamba adalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kemudian Syekh Buti agak agak komplain gitu ya dan agak keras komplainnya. Jadi gini kata Syekh Buti dalam sebuah kejadian, beliau cerita di buku ini ada suatu walimatul arus ya, pesta nikah gitu atau pesta syukuran apalah gitu, misalkan mungkin khitanan atau nikahan. Biasa kan orang-orang mengundang ulama ya, termasuk Syekh Buti dalam hal ini beliau diundang gitu. Dan saya hadir kata beliau. Saya datang ke tempat-tempat apa eh, orang-orang yang mengadakan pesta itu sebagai bagian dari saya memenuhi undangan mereka gitu kan. Tetapi yang saya sedih adalah di pesta pernikahan itu saya banyak ketemu orang-orang di jajaran mungkin jajaran direksi, ya levelnya sudah jajaran komisaris, direksi gitu yang kok mereka sempat gitu datang ke acara pesta seperti ini, tapi kalau duduk di masjid, hadir untuk sekedar duduk mendengarkan kajian, mungkin atau majelis zikir bahkan atau sekedar sholat lima waktu yang memang kewajiban dia gitu.
kok saya nggak pernah ketemu sama mereka gitu di masjid. Padahal yang ngundang Allah loh gitu. Hmm. Padahal ini undangan dari Allah. Apa sebegitu pentingnya mereka sehingga mereka merasa kalau ini ada keuntungan dalam hal relasi dunia, relasi bisnis mereka mau datang gitu. Tapi ketika untuk undangan Allah yang relasinya bahkan pada lebih penting relasi akhirat dia, ya ke apa kebutuhan akhirat dia, kok mereka nggak datang gitu. Itu yang buat saya sedih kata Syekh Buti gitu. Bahkan dalam beberapa majelis taklimnya, majelis kajiannya, Syekh Buti itu menampar keras gitu. Oh, kalian giliran mengundang saya datang. Tapi kok kalian giliran saya undang untuk hadir di majelis ilmu ini nggak pernah ada gitu. Sesibuk apa kalian gitu kan. Tetapi kok nyatanya ketika pesta-pesta seperti itu kalian ada, kalian datang gitu. Padahal kalian lebih butuh terhadap majelis-majelis seperti ini ketimbang pesta-pesta seperti tadi gitu. Bahkan kata saya Buti yang bikin sedih, kalau di masjid saya dapati orang yang umurnya sudah tua atau secara strata ekonomi mungkin menengah ke bawah gitu kan. Ya ini kemana kalian yang levelnya sudah tinggi, ekonominya menengah ke atas, mungkin jabatannya sudah selevel komisaris, direksi dan lain sebagainya. Kenapa kalian tidak menjawab undangan Allah? Kalian tidak memenuhi undangan saya untuk hadir di sini gitu. Padahal kalian lebih butuh ya. Mereka itu artinya orang-orang yang tadi berstatus level yang itu tuh lebih butuh terhadap majelis-majelis seperti ini untuk mengingatkan bagaimana supaya dia menjalankan apa namanya tugasnya, bisnisnya, pekerjaannya, kemudian dagangannya, apapun lah yang menjadi kegiatan dia sehari-hari itu bisa sesuai dengan arahan dan panduan syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kemudian akhirnya kebanyakan mereka karena tidak hadir di majelis-majelis ilmu seperti itu, mereka akan merasakan kerasnya hati, kemudian dia akan ditimpakan lupa oleh Allah. Lupa apa? Lupa terhadap hukum, lupa terhadap akhirat, nasib dia bagaimana di masa yang akan datang, lupa terhadap tugas yang sudah Allah bebankan kepada dia sebagai hamba. Kenapa? Karena dia tidak hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir seperti itu. Nah, jadi poinnya kata Syekh Buti, ya, cari jati diri kita. Sebenarnya kita ini siapa? Ya, kita dilahirkan ke bumi ini untuk apa gitu kan? Hak Allah tuh gimana? Nah, ada satu perumpamaan yang menarik dari Syekh Buti, Pak. Ini kan tadi kan kita sebagai hamba diperintah untuk apa namanya beribadah sebagai ibadah dasar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu waktu kita yang lain kita alokasikan untuk bekerja silahkan. Nah, tapi kalau kebanyakan orang kan tadi kata saya Buti adalah orang-orang yang kemudian terlalu fokus dengan kegiatan tadi. Ya sebenarnya kan kita kegiatan-kegiatan tadi menjadi dokter, menjadi apa pejabat, menjadi profesional, apa namanya pedagang, petani itu kan istilahnya sebenarnya mengisi waktu luang di antara sholat kan gitu ya. Daripada di waktu luang di antara sholat ini kita gunakan untuk yang sia-sia, maka kita lakukan kegiatan-kegiatan tadi. Sebenarnya kan itu ya. Artinya sebenarnya kita ini dengan bekerja itu nunggu waktu sholat, apa sebenarnya kita menunggu waktu kerja gitu. Nah, jadi itu yang kemudian harus kita renungkan lagi gitu. Nah, Syekh Buti punya perumpamaan begini, Pak. Misalnya ada seorang raja atau kalau sekarang presiden lah, mengutus seorang wazir, menterinya, ya, ke sebuah negara atau negeri untuk suatu tugas tertentu ya. Jadi menteri ini punya tugas apa namanya tugas negara lah. Nah, tetapi kalau zaman sekarang kita kan Pak ya, kalau ada menteri tugas atau begitu pasti kan ada fasilitas negara yang dia dapatkan. Mungkin apa? Dia mendapatkan maskapai yang terbaik. Ya, maskapai yang terbaik, yang termewah, termahal gitulah ya. Makanannya paling enak gitu misalnya. Dapat apa? Hotel, fasilitas hotel. Hotel mungkin bintang 5 di negara tersebut, di negara tujuannya kan. Bahkan mungkin mendapat uang saku kan. DPR kita aja kan dapat uang ya katanya. Uang kunjungan gitu, uang 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 dinas. saku.
ya uang dinas gitu. Ada tuh semua. Fasilitas dikasih semua. Nah, terus kemudian si menteri ini tidak sama sekali menjalankan tugasnya misalnya. Tetapi dia menerima haknya. Wah, dia menikmati maskapainya, menikmati fasilitas hotel, menikmati uang kunjungannya segala macam. Tapi tugasnya dia abaikan. Nah itu kan raja atau presiden kan pasti akan marah, Pak. Kamu gimana? Haknya kamu ambil, tapi kewajibannya nggak kamu kerjakan gitu. Nah ini saya buti samakan dengan Allah, Pak. Ketika Allah menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai apa tadi? Khalifah tujuannya untuk merawat, memakmurkan bumi ini dengan segenap varian profesi tadi gitu ya. Tetapi tugas utama dia sebagai hamba dia lupa, dia nggak kerjakan. Padahal di bumi ini ada air buat manusia. Air diciptakan Allah turunkan hujan buat manusia. Hewan ternak buat ditunggangi, buat dimakan, susunya diambil buat manusia. Itu kan? Bumi untuk berpijak, tidak bergoncang, langit sebagai teduh, ya untuk kita berteduh, nah, tidak runtuh, tidak. Nah, semua fasilitasnya oleh manusia diambil. Ya, yang Allah kasih ini fasilitasnya diambil, haknya digunakan, dimanfaatkan, tapi kewajiban kepada Allahnya dia lalaikan. Nah, ini apa-apaan gitu. Ya seperti tadi menteri pasti kan akan dimarahi oleh rajanya atau presidennya. Bahkan mungkin bisa di reshuffle kan gitu. Karena tugasnya nggak benar, targetnya nggak achieve gitu kan. Nah jadi itu salah satu perumpamaan yang saya kira menarik. Maka kata Syekh Buti itulah yang dimaksud hikmah Ibn Athaillah ini. Sangat bodoh kalau ada orang menghendaki sesuatu terjadi pada dirinya pada waktu tertentu selain yang memang sudah Allah tentukan untuk dia. Ya, di sini ada sedikit pembahasan yang saya kira menarik tentang wali abdal, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi nah, atau pertama gini, contohnya dulu ada di Damaskus Syria sana, kata Syekh Buti, ada majelis-majelis seperti majelis zikir, majelis sholawat, majelis zikir lah, majelis-majelis tasbih gitu ya. Kebanyakan orang-orang yang di level atas tadi, yaitu seperti ya pejabat, para jajaran direksi, komisaris, itu menganggap remeh orang-orang yang kayak nggak ada kerjaan, duduk-duduk di majelis zikir, sholawat, nggak menghasilkan uang, nggak menghasilkan kesepakatan deal apa-apa gitu ya, nggak menghasilkan kemajuan apapun gitu. Padahal kata Syekh Buti, saya termasuk orang yang sangat amat yakin bahwa negeri ini yang dimaksud Damaskus itu bisa tentram, bisa aman. Itu salah satunya ada peran orang-orang yang tidak bosan berzikir kepada Allah. Gitu kata saya. Artinya semua orang punya peran, Pak. Jangan kemudian kita suudzon kepada orang. Termasuk orang yang mungkin menurut kita itu di tengah masyarakat diremehkan, diabaikan, Pak. Ya, bajunya lusuh, ya orang-orang yang sangat sama sekali tidak dihitung lah. Ternyata ada hadisnya Pak tentang wali itu nih di dalam hadis Tirmizi nomor hadis 3854. Ya di hadis Tirmizi 3854 begini. Nabi ini hadis sahih. Nabi bersabda kam ya min ash'asa aghbara timraini la yu'buhu lahu. Berapa banyak orang yang bajunya cuma dua. Itu pun usang, rusak, lusuh bajunya. Rambutnya lusuh, bajunya, rambutnya juga lemas gitu ya, rambutnya tidak klimis. Artinya ini simbol dari penampakan orang-orang dalam tanda petik ya, tidak punya, orang miskin yang mungkin dihinakan di masyarakatnya. Tapi walaupun dia tidak diperdulikan, lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, sumpahnya akan dikabulkan oleh Allah. Minhum di antara orang seperti itu kata Nabi Al-Barra bin Malik. Jadi ada sahabat Barra bin Malik, sahabat ini miskin.
punya baju nggak banyak, cuma 2 gitu ya. Orang-orang sekitarnya tidak memperdulikan dia. Orang-orang sekitar dia bahkan menutup mata terhadap dia. Tapi kata Nabi, orang-orang seperti Barra bin Malik ini, kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Allah kabulkan doanya. Nah ini konteksnya merujuk kepada orang-orang yang memang ada perannya Pak. Walaupun dia bukan selevel pejabat, bukan selevel komisaris, bukan selevel apa namanya direksi. Tapi di sisi Allah dia punya kedudukan. Ya layaknya kisah misalnya Uwais Al-Qarni gitu ya. Yang bahkan Nabi sampai mencari-cari dia. Ketika Abu Bakar dan Umar diutus untuk menemuinya, orang-orang sekitar rumah dia nggak ada yang menyangka gitu bahwa ternyata dia dicari oleh Rasul. Gitu. Karena di lingkungannya dia orang yang ya ya Pak, dalam tanda petik mungkin kalau bisa dikatakan kayak orang kumuh, orang gembel gitu. Ya. Tapi ternyata punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Nah itu dalam konsep agama kita ada namanya istilahnya wali abdal Pak. Ini dalam footnote-nya seperti tadi ya. Seperti hadis Tirmizi 3854 ini ada orang-orang yang bajunya lusuh, sedikit, cuma 2, miskin, rambutnya itu tadi tidak terurus gitu ya. Ya kayak orang-orang tidak terurus lah gitu. Sehingga tidak diperhatikan oleh orang, tidak dianggap oleh orang, tetapi kalau dia bersumpah atas nama Allah akan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya kusut pokoknya ya kayak orang-orang gembel gitulah. Tapi ada ternyata orang begitu di bumi ini. Dan itu pun punya perannya. Gitu. Jadi ya kita nggak usah iri dengan peran masing-masing. Sudah Allah tempatkan masing-masing di posnya gitu. Nah seperti contohnya di sini sahabat Nabi Barra bin Malik. Nah tentang hadis wali-wali abdal. Wali abdal itu artinya wali yang punya siklus pergantian Pak. Ini riwayat-riwayatnya hadisnya banyak sekali kata Syekh Buti. Ada riwayat Imam Ahmad, ada riwayat Tabrani gitu ya. Jadi al-abdal, wali-wali abdal itu ada sekitar 30 orang di muka bumi ini. Qulubuhum, kolbu mereka, hati mereka itu selembut kolbunya Nabi Ibrahim. Setiap satu orang di antara mereka meninggal, abdalallahu makanahu. Akan Allah gantikan orang lain di posisinya. Nah itu namanya kemudian kenapa disebut abdal. Abdal itu artinya wali pergantian. Jadi jumlahnya nggak berkurang Pak. Setiap masa, setiap zaman itu akan ada 30 orang. Misalnya meninggal satu kan tinggal 29. Akan Allah gantikan dengan satu orang lagi. Nah dari sini kita belajar Pak, kata Syekh Buti. Jangan menilai orang dari tampilannya. Bahkan kalau orang barat kan bilang don't judge the book by its cover. Boleh jadi mungkin tampilannya apa gelandangan, tampilannya ini mungkin husnudzonnya ya memang kan secara hukum dasar kita nggak boleh suudzon sama orang siapapun dia kan. Tidak boleh merendahkan orang siapapun dia kan. Itu ajaran Nabi kan. Bahkan ketika Nabi sedang berdakwah dan strategi Nabi adalah mendekati para raja. Kemudian datang Abdullah ibnu Ummi Maktum kan. Kemudian Nabi bermuka masam kan. Akhirnya langsung ditegur sama siapa Pak? Allah langsung yang menegur kan surat Abasa itu. Abasa artinya apa? Orang yang bermuka kecut, masam. Bermuka kecut itu maksudnya Allah menegur Nabi gitu. Dia Muhammad tuh kan berwajah masam dan berpaling. Jadi Nabi itu punya kebijakan saat itu, punya pandangan. Saya lagi dakwah nih ke para raja gitu, ke orang-orang atasan berarti kan. Iya kalau kita mungkin ke komisaris direksi gitu. Tapi datanglah seorang Abdullah ibnu Ummi Maktum yang mungkin Nabi bukannya nggak mau memperdulikan beliau. Maksud Nabi nanti loh, nanti kan ada waktu gitu kan. Ini saya lagi punya strategi nih untuk mengislamkan mereka. Ya kalau bahasa kita sekarang kalau kita mengislamkan influencer, kita mengislamkan YouTuber, followersnya kan akan terpengaruh Pak, ngikut gitu. Tetapi ternyata Allah tidak menghendaki yang demikian. Engkau ini adalah Rasul, siapapun harus kau layani. Karena in anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya. Artinya berarti kan Abdullah ibnu Ummi Maktum itu tidak lebih rendah dari para raja-raja yang sedang Nabi dakwahi gitu kan. Nah, jadi memang sudah ada
tugas dan perannya masing-masing setiap orang, maka kita tidak boleh merendahkan orang lain. Nah, jadi wali-wali abdal itu memang salah satu konsep yang sudah Allah ini kan ya, yang sudah Allah tentukan dalam dunia ini. Jadi wali abdal ini punya peran penting, Pak. Mereka yang selalu berdoa kepada Allah, mereka yang selalu beristighfar kepada Allah, mereka yang selalu mendoakan umat manusia ini kepada Allah agar bumi ini tidak kemudian berguncang dengan gempanya, agar tidak langit ini runtuh. Jumlahnya tidak pernah berkurang ya, selalu 30. Setiap ada satu yang meninggal, Allah ganti tempatnya dan posisinya dengan orang lain. Itulah kenapa disebut wali abdal. Nah gitu. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu, hikmah 17 ini ya semua punya tugasnya masing-masing, semua punya perannya masing-masing. Sangat bodoh kiranya kalau ada orang yang menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tapi arahnya ke sana ya. Ke arah bahwa orang sudah punya tupoksinya sendiri, orang sudah punya perannya masing-masing, orang sudah punya posisi dan tempatnya yang Allah tempatkan mereka di waktu tertentu. Jadi jangan menginginkan sesuatu yang memang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Baik, kita Nah, masuk hikmah ke-18. Nah, ini hikmahnya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu rumit seperti tadi. Al-hikmatu tsaminatu asyarah ada kaitannya memang masih dengan hikmah ke-17 tadi. Hikmah ke-18 ini berbunyi ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min rawunatin nafsi. Penundaan amal ibadah atau penundaan ibadah sampai pada waktu Anda merasa memiliki waktu luang, itu termasuk kebodohan jiwa. Artinya, kalau Anda menunda ibadah, ya menunda ibadah nih, nggak ibadah sampai waktu yang menurut Anda nanti Anda punya waktu lebih luang, lebih lapang, maka Anda menunda ibadah itu, maka itu termasuk kebodohan jiwa, gitu ya. Baik, nah, misalnya ada orang eh, pengen sedekah, gitu, misalnya gitu ya, pengen sedekah. Nah, kata dia, ayo dong sedekah nih keluarin. Nah, nanti saya sedekahnya kalau sudah kaya, ditunda sama dia. Amalan sedekah kalau sudah kaya. Atau kalau proyeknya goal. Nah, atau kalau apa namanya keuntungannya sudah berlipat. Nah ini termasuk kebodohan jiwa kata Syekh Ibnu Athaillah. Atau contohnya kata Syekh Buti, ada orang yang masih aktif bekerja. Ya, aktif bekerja. Kemudian ada ibadah-ibadah yang dia tunda. Nanti saya kerjainnya kalau udah pensiun. Saya lakukannya kalau udah pensiun. Apa itu? Belajar Qur'annya misalnya. Kalau udah pensiun. Hajinya kalau udah pensiun. Umrohnya kalau sudah pensiun. I'tikafnya. Hadir di majelis ilmunya. Hadir di kajian-kajian itu kalau udah pensiun nundanya gitu. Nah ini termasuk orang yang memiliki kebodohan jiwa gitu ya. Kata dia, udahlah nanti kalau ibadah kan bisa nanti. Nanti saya bakal sedekah kok, saya bakal baca Quran kok. Tapi nanti kalau udah pensiun. Tapi nanti kalau saya sudah kaya. Kalau ini saya sudah berlipat keuntungan saya. Nah itu termasuk kebodohan jiwa. Kenapa? Ya karena itu termasuk hal yang sangat apa ya? Yang sangat bodoh termasuknya. Termasuk kaitannya dengan hikmah sebelumnya. Gitu ya. Kenapa? Tadi kan kita sepakati bahwa apa sebagai hamba benang merah kita adalah apapun profesi kita ya korelasinya dengan hikmah sebelumnya kan menghambakan diri kepada Allah ibadah sholat asa gitu ya. Nah, profesi-profesi tadi kan sebagai pengisi waktu saja ya sebagai mengisi waktu sekaligus kalau kita lakukan secara baik dan sesuai dengan arahan dan panduan Islam akan menjadi nilai ibadah juga kerjaan itu kan. Nah, tetapi kalau Anda tunda ibadah-ibadah itu yang menjadi ibadah-ibadah dasar Anda sebagai hamba, terus kemudian Anda kalahkan dengan profesi-profesi duniawi, nah itu Anda termasuk orang yang bodoh secara jiwa dan sangat bodoh kalau di hikmah yang sebelumnya gitu kan. Karena ada 3 ayat di sini yang apa namanya ditekankan oleh Syekh Buti, misalnya surat 51 yang paling jelas ini Pak surat 51 Az-Zariyat ya. Yang wa ma khalaqtul jinna itu.
Tapi lanjutkan sampai ayat 57-nya. Itu kan surat Az-Zariyat surat 51 ya. Ayat 56 kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan ayat 56-nya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, ayat 57-nya, Pak. Ma uridu minhum min rizkin. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Artinya, dengan mereka menghamba kepadaku, mengabdi kepadaku, saya nggak mengharapkan apa-apa dari manusia. Apalagi rezeki, apalagi uang, apapun itu. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah lah yang merupakan pemberi rezeki gitu. Artinya di sini kan 3 ayat ini 56, 57 terutama khususnya dan 58. Ini Allah ingin menegaskan ibadah aja kepadaku. Itu kan yang aku janjikan kepada kamu. Bahwa kalau kamu ibadah, aku akan penuhi kebutuhanmu. Aku akan jamin rezekimu gitu. Atau kalau mungkin kita bisa balik lagi ke hikmah ketiga atau kalau nggak salah tuh ya. Bahwa kalau kamu ijtihaduka fi madhuminalaka, kesungguhanmu untuk mengejar sesuatu yang padahal sudah dijamin dalam hal ini rezeki. Itu tadi ya kerja. Siang jadi malam, malam jadi siang, sholat dilewatin, majelis taklim ogah gitu kan. Apalagi majelis zikir dianggap remeh, dianggap nggak menguntungkan, dianggap nggak keren gitu kan. Dilewatkan semua sama dia. Ya padahal rezeki sudah dijamin sama Allah. Malah dia kejar mati-matian. Wa iktisaruka fima tuliba minka. Dan kelalaian kita terhadap apa yang diminta. Apa yang diminta? Ibadah. Nah kita lalai dalam beribadah kepada Allah. Padahal itu sesuatu yang diminta. Nah, itu termasuk tanda mata hati kita telah buta atau telah mati. Gitu ya. Kan bukan Allah meminta kita ibadah bukan keuntungannya bukan buat Allah. Buat kita sendiri. Gitu. Nah, tapi kenapa malah kamu kejar itu? Dunia yang sudah Allah jamin. Tapi ibadah kamu tunda semua. Gitu ya. Ayat kedua misalnya Al-Anfal surat 8 ayat 24. Ini kita lihat. Surat 8, surat Al-Anfal ayat 24. Nah ini kan jelas lagi nih Pak. Tegas lagi ayatnya berbicara. Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillah. Ini perintah. Wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat 24. Penuhi seruan Allah dan Rasul. Sholat, puasa, sunnah-sunnah Nabi. Hidupkan dulu. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu. Idza da'akum lima yuhyikum. Yang memberikan kehidupan kepadamu. Nah menariknya Pak. Para ulama tafsir bilang. Apa maksudnya lima yuhyikum? Semua seruan Allah. Semua seruan Rasulullah itu. Sejatinya pada hakikatnya membuat manusia itu hidup. Dalam tanda petik. Apa maksudnya? Hidupnya lebih hidup. Kalau dalam konteks dunia, hidupnya lebih bermakna. Hidupnya lebih berarti. Ya, kalau dia selain profesi-profesi tadi yang duniawi sifatnya dia kerjakan ibadah-ibadah kepada Allah, hidupnya lebih berarti, lebih hidup dia, lebih bermakna. Atau hidup yang dimaksud di ayat ini adalah di akhirat, Pak. Kalau dia jawab atau dia penuhi seruan Allah dan Rasul kan di akhirat dia masuk surga. Berarti dia hidup. Sedangkan kalau dia nggak penuhi seruan Allah dan Rasul, dia masuk neraka. Berarti kan dia mati. Mati dalam arti di neraka ya akan sial lah. Akan mendapat siksa. Nah, atau kehidupan yang dimaksud di ayat ini kehidupan duniawi yang apa? Yang berkecukupan. Allah hidupi dia. Gitu. Karena dia memenuhi panggilan atau memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Artinya berarti kan kenikmatan hidup, rezeki hidup, itu semua jaminan Allah. Kenapa kamu kejar mati-matian, sedangkan ibadah kamu anggap sepele, bahkan kamu tunda. Sampai kamu nanti tua, sampai kamu nanti pensiun misalnya. Nah itu termasuk kebodohan jiwa. Gitu ya. Kata Syekh Ibn Athaillah. Atau misalnya surat An-Nahl deh. Ya, ini sering saya bawakan. Salah satu surat favorit saya. Surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Karena ini janji Allah begitu jelas. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa yang mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu kan
yang di bawah inian Islam ya, yang di bawah aturan Islam. Yang artinya sholat itu kebajikan, puasa, sedekah, infak, zakat. Wa huwa mu'min, dan dia orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini maksudnya kehidupan dunia, Pak, Bu. Karena urusan akhirat ada lagi balasannya. Lanjutan ayatnya coba baca. Wala najziyannahum ajrahum. Dan akan kami beri balasan dengan pahala. Nah, kalau pahala ini baru konteksnya akhirat. Kan gitu. Berarti kehidupan yang baik yang dimaksud oleh Allah dalam potongan ayat sebelumnya adalah kehidupan dunia. Dan Allah menjanjikan itu. Ya, jadi kebanyakan kita itu tadi terlalu sibuk dengan dunia, seakan-akan kita kalau nggak ngejar dunia nggak ada kesempatan kedua gitu. Padahal di hadis Tirmizi ini 2466, ya, di hadis Tirmizi 2466 ini hadis qudsi Bapak Ibu. Kata Allah, innallaha ta'ala yaqul, Allah berfirman, ya bena Adam tafarragh li'ibadati. Ya anak Adam, wahai manusia, luangkan waktu Anda untuk ibadah kepadaku. Lihat diksi yang dipilih oleh Allah, tafarragh, luangkan atau fokuslah. Ketika sudah ini, luangkan fokus untuk beribadah kepadaku. Amla usadroka ghina. Maka hatimu akan kupenuhi dengan rasa cukup. Wa asuddu fakroka, dan aku penuhi kebutuhanmu. Wa illa, tapi kalau kamu tidak luangkan, kamu tidak fokus dalam ibadah kepadaku, kamu terlalu mengejar tadi profesimu, duniamu. Malak tu yadaika syughlan, aku buat dirimu sibuk mengejar dunia. Walam asudda fakroka, pun demikian kebutuhanmu tidak kau merasa cukup dan tidak merasa kau terpenuhi. Nah gitu ya. Gambarannya kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, misalnya seperti seekor kuda ya. Ini sudah pernah saya sampaikan kalau salah. Misalkan badan kuda diikat ya. Di depan matanya ini, diikat di badannya ini sebuah kayu gitu. Misalnya ini kuda gitu ya. Ini ada makanan kuda, rumput gitu diikat di ujung kayunya. Tapi kayunya ini terikat di badannya si kuda. Gitu ya. Nah kemudian si kuda ini mulai berlari mengejar makanan itu yang dia anggap, dia kira makanan itu dekat sehingga bisa gampang untuk dia raih. Tapi nyatanya semakin jauh dia berlari, semakin letih dia mengejar, makanan itu tidak dia dapatkan. Nah itulah gambaran kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dari hadis ini. Orang yang terus mengejar dunia bahkan sampai menunda amal ibadahnya, dia akan capek, dia akan lelah, dia akan letih. Pun demikian dia tidak akan pernah merasa cukup. Tidak akan pernah merasa puas. Nah makanya surat Al-Insyirah Pak. Alam Nasrah ya. Hafal kan? Surat ke-94 ayat terakhir. Ayat 8 apa bunyinya? Nah dari ayat 7 deh. Ayat 7 dan 8. Fa'idha faraghta fansab. Ayat ke-7. Maka apabila kau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Salah satu penafsiran yang banyak dianut oleh para ulama tafsir apa? Maksudnya apabila kamu telah selesai dari urusan dunia, fansab, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan akhiratmu. Gitu Pak. Ya. Bu, faidha faraghta, jika kamu telah selesai dari satu urusan, fansab, maka kerjakan urusan yang lain. Apa maksudnya? Salah satu penafsirannya, ketika kamu telah selesai dari urusan duniamu, fansab, maka kerjakanlah urusan akhirat. Jangan ditunda. Begitu. Ya. Baik. Kemudian di sini ada 3 alasan atau 3 kebodohan yang dimaksud. Kenapa orang yang menunda ibadah demi kesepakatan-kesepakatan dunia itu kemudian dikatakan menjadi orang yang bodoh secara jiwa. Karena 3 alasan kata Syekh Buti. 3 alasan itu pertama gini. Emang dia yakin bakal umur panjang? Kalau dia tunda sampai pensiun, emang yakin umur dia sampai ke usia pensiun?
Kalau dia mau tunda amalnya besok, emang yakin umur dia sampai besok? Kayak gitu-gitulah. Makanya kan pepatah Arab yang masyhur, yang terkenal apa? Ish li akhiratika li annaka tamutu ghoda. Hiduplah untuk akhiratmu dan anggaplah seakan-akan kamu mati besok. Artinya apa? Jangan tunda. Kalau sudah kita menganggap kita besok mati, kan berarti kita nggak akan menyia-nyiakan kesempatan. Nggak akan menyia-nyiakan waktu. Wa wa'ish li dunyaka, dan hiduplah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada. Seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Artinya apa? Kalau untuk urusan dunia masih ada hari esok gitu. Jangan Hmm. terlalu ngoyo, jangan terlalu memaksakan diri. Hidup hidup untuk dunia ini seakan hidup selamanya. Artinya apa? Masih banyak kesempatan. Kalau waktunya sholat, sholat. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya baca Quran. Waktunya hadir kajian, hadir kajian. Jadi kalau sudah bisa di-mix begitu kan indah sekali hidup, Pak. Gitu. Bahkan semua gerak-gerik dan nafas dia mengandung ibadah tuh. Tadi kan kalau pekerjaan dia bahkan dilakukan sesuai panduan Islam gitu. Kata perumpamaan Syekh Buti gini. Kalau ada orang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat begitu, udahlah antar aja akhirat mah kalau udah tua gitu ya, kalau udah pensiun, kalau udah ini. Dipisahin berarti tuh. Dia memisahkan kebutuhan dunia dengan kebutuhan akhirat dia pisahin. Itu sama bodohnya dengan orang yang misalnya masak, garam, gula, bumbunya nggak disatuin dalam masakan, Pak, dipisahin. Begitu disajikan di meja, ya garam masih di situ, gula di situ, misalkan vetsin di situ, cabai di situ. Terus kata yang masak, ya udah tuh Pak, silakan dicampur sendiri gitu. Kan lucu ya. Orang masakan jadi sedap, masakan jadi enak ya kalau ketika memasaknya jadi mix jadi satu semua. Digabung langsung bumbu-bumbu dengan bahan-bahan mentahnya gitu. Nah, kalau ada orang memisahkan hidup dunia dan hidup akhirat ya layaknya orang seperti itu kata saya Buti. Ya, terlalu bodoh gitu. Nah, makanya saya ingat betul ada sebuah riwayat Pak tentang orang yang menunda amal ini gitu ya. Eh, atau tentang umur lah. Kita kan nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan gitu ya. Pernah ditanya malaikat Israel itu Nabi Rasulullah pernah ditanya tentang malaikat Israel. Ya Rasul, malaikat Israel itu kan algojo ya. Algojo kan artinya eksekutor kan. Kalau kita algojo gitu. Itu kan suatu profesi yang mengerikan dan menyeramkan sekaligus. Kira-kira malaikat Israel pernah senyum nggak? Karena kan mungkin di bayangan sahabat ini, namanya algojo eksekutor kan harus sangar, harus tegas dan lain sebagainya. Kata Nabi pernah, malaikat Israel pernah senyum. Kapan katanya? Saat mau mencabut nyawa seorang yang lagi berjualan di pasar. Ya lagi beli barang di pasar. Dia mau beli sepatu atau sendal gitu ya di toko. Dia ngomong ke pedagangnya, Pak, saya cari sepatu nih. Tapi tolong pilihkan yang awet ya. Kalau bisa yang masa pakainya bisa sampai 5 tahun. Nah di situ malaikat Israel tersenyum. Nah, dia mencari sendal atau sepatu yang usia pakainya bisa sampai 5 tahun. Padahal pulang dari pasar ini dia tengah jalan akan meninggal. Gitu. Nah, jadi kata malaikat Israel, ngapain kamu cari sepatu sampai yang kuat 5 tahun? Dong, setelah dari pasar ini kamu di tengah jalan meninggal kok. Gitu. Nah di situ malaikat Israel tersenyum. Artinya apa? Tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan kita akan kembali ke haribaannya. Makanya penundaan itu akan dirasakan sendiri nanti dampaknya oleh manusia itu. Surat 84 Pak. Ayat 4. Eh, ayat 6 sorry. Nih. Ayat ini Pak, perhatikan ya. Ini diingat-ingat nih, penting. Surat Al-Insyiqaq, surat 84 ayat 6. Ya ayyuhal insanu. Yang diseru manusia Pak. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Enggak, insan. Manusia. Bukan orang beriman saja. Berarti termasuk orang-orang kafir ya. Wahai manusia. Innaka kadihun ila rabbika. Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu. Famulaki. Maka kamu akan menemuinya. Nah, sebagian besar ulama tafsir membawa ayat ini maksudnya adalah apa?
Kebanyakan manusia itu bekerja keras untuk urusan dunia. Tanpa dia sadar sebenarnya semakin hari, semakin kesini, dia itu semakin dekat menuju Allah. Artinya mati. Ya kata Allah dalam itu, ya udah, wahai manusia, silakan kamu bekerja keras, silakan kamu ngoyo mencari dunia, silakan kamu sia-siakan waktu dan kesempatanmu hidup di dunia ini, silakan kamu kumpulkan dunia sebanyak-banyak mungkin, silakan kalian tunda amal ibadah kalian semau kalian, tapi ingat kalian itu sedang menuju kepada Tuhan kalian. Artinya semakin kesini kita semakin dekat dengan kematian kan? Famulaki pada pada saatnya nanti, pada suatu hari kamu akan benar-benar bertemu dengannya. Gitu ya. Tanpa kamu sadari, ternyata kamu sudah melewatkan banyak kesempatan untuk beribadah dan kamu malah menundanya. Gitu ya. Nah yang kedua, kenapa nggak dibalik gitu kata Syekh Buti. Kenapa yang ditunda itu kewajiban agama? Kenapa nggak yang ditunda adalah urusan-urusan dunia tadi, profesi, kesepakatan-kesepakatan, deal-deal duniawi gitu. Kenapa nggak itu yang ditunda? Padahal tadi kan pepatah Arabnya jelas. Hiduplah untuk duniamu seakan-akan kamu bisa hidup selamanya. Artinya ya kalau nggak sekarang bisa nanti gitu. Ya kadang-kadang tadi memang Ustaz tapi ini kita ada meeting nih dengan klien ini rapat penting. Kalau nggak sekarang ini mereka nggak mau. Kalau nggak sekarang ini akhirnya sholatnya kelewat. Nah, itu memang ujian Pak. Kayak saya punya beberapa banyak jamaah anak-anak muda itu berprofesi sebagai supir itu Pak, driver ojol, ojek online ya. Terutama yang pakai mobil nih, ya, Grab atau Gokar gitu ya, GrabCar atau Gokar. Itu dia bilang, Ustadz, salah satu ujian kita ini, kalau jam pulang kantor itu kan order lagi, kalau bahasa mereka lagi gacor-gacornya gitu Pak, lagi banyak-banyaknya. Tapi kalau saya ngambil dari tengah, misalnya dari Sudirman, dari Gambir, dari Senen, itu sudah pasti maghrib saya kelewat kata dia. Nah saya bilang itu ujian. Itu saya bilang itu ujian gitu. Bisa gak kamu kemudian, kalau yang naik motor mungkin kan bisa selap-selip Pak. Bisa masih mengejar lah. Itu pun kalau jam-jam after work gitu kan, tetap motor pun kadang-kadang di beberapa titik nggak bisa jalan gitu Pak ya. Artinya tetap berpotensi dia ninggalin sholat maghrib gitu. Saya bilang itu ujian. Ya kalau sesekali dua kali it's okay. Tapi kalau every day, karena memang profesi Anda itu, Anda menunda sholat maghrib demi untuk mengejar beberapa rupiah gitu kan. Nah itu ujian Pak. Gimana Anda bisa mengelola itu? Mungkin ngambil ordernya nanti setelah maghrib lah. Setelah jam setengah 6 jangan ngambil udah. Tutup dulu. Close bid gitu kalau istilah mereka. Jangan dibuka dulu aplikasinya. Siapkan diri Anda untuk sholat maghrib. Kalau sholat isya nanti kan panjang tuh. Setelah sholat maghrib selesai Anda mau open bid. Anda mau kemudian buka order sampai jam 10 malam, 11 malam silahkan kan gitu. Masih ada waktu gitu. Tapi kenapa Anda menunda yang sholat maghribnya demi beberapa lembar rupiah? Nah, kayak gitu. Itu termasuk kebodohan jiwa. Kata Syekh Ibnu Athaillah gitu. Kenapa nggak cukup? Ini halla iktafaita bima yughnika minha. Kalau dalam konteks driver ojol misalkan, emang nggak cukup Anda sudah narik dari pagi misalnya. Ada orang yang keluarnya kan bahkan dari setelah sholat subuh kan, narik itu. Itu kan Anda sudah dapat tuh. Kenapa yang maghrib itu dilewatkan? Kenapa nggak itu nggak cukup? Itu tadi. Ya karena kebodohan-kebodohan jiwa nafsu manusia. Gitu ya. Nah jadi itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa orang seperti ini bodoh. Ya, terus kemudian Syekh Buti mengingatkan mana hikmah dari kalimat yang biasa kita baca di doa iftitah ketika sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah. Tapi nyatanya enggak. Kebanyakan manusia hidupnya untuk lembaran-lembaran rupiah. Ya, kehidupannya untuk kepingan-kepingan emas dan lain sebagainya. Nah, jadi ingatlah bahwa orang-orang yang kemudian menunda amal ibadah demi hidupan dunianya, dia termasuk orang-orang yang memiliki kebodohan jiwa. Karena tadi alasan kebodohannya belum tentu dia hidup panjang kalau dia tunda-tunda. Atau alasan kedua kenapa nggak dibalik, kenapa nggak yang ditunda yang dunia.
Kenapa yang ditunda yang akhirat? Padahal keutamaan kewajiban dasar kita sebagai hamba adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin itu Pak Mazwar yang Baik, bisa saya Masya Allah, luar biasa Ustaz. Banyak sekali yang bisa kita amalkan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan dipersiapkan pertanyaan dan saya coba mulai dulu Ustaz ya dari chat ini ada Oh iya, baik. dua ini. Pertama dari Pak Yusri Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz, apakah seorang yang bernazar itu termasuk kebodohan jiwa Ustaz? Baik, saya langsung respon dulu. Ya, Memang nazar itu sesuatu yang diperbolehkan, tetapi ada ketentuannya, ada syaratnya, ada kondisinya. Ya, apa namanya? Ada nazar yang dibolehkan, ada nazar yang tidak diperbolehkan. Itu nanti ranahnya fikih. Tapi ranah pertanyaan di sini adalah apakah termasuk kebodohan jiwa? Memang ulama itu sangat menganjurkan untuk tidak terlalu mudah berucap nazar, Pak. Untuk tidak terlalu gampang bernazar. Kenapa? Karena implikasinya itu dampaknya bisa serius. Kalau dia tidak menunaikan nazarnya, dia termasuk orang yang menyalahi janji. Ada ancaman-ancaman bagi orang yang tidak menunaikan nazarnya. Jadi jangan terlalu gampang bernazar. Nazarlah ketika memang kita ada kondisi yang memang ini sangat pelik, sangat kusut benangnya sehingga susah untuk diurai, maka kita perlu untuk booster sehingga urusan ini menjadi kemudian lebih dimudahkan oleh Allah, baru kita di situ boleh bernazar. Jadi jangan terlalu digampangkan bernazar. Ya, karena tadi kita nggak tahu di masa yang akan datang kita seperti apa, apakah kita bisa menunaikan nazar kita atau tidak gitu ya. Apakah termasuk kebodohan jiwa? Saya kira tidak. Karena memang ini ada di syariat kita, di fikih kita dibenarkan, tetapi tadi poinnya jangan terlalu mudah bernazar. Ya, kalau memang sudah ada kondisi terdesak, benangnya benar-benar kusut, susah diurai, baru silakan bernazar, minta bantuan oleh Allah dengan wasilah amal-amal soleh yang akan kita lakukan kalau memang kondisi kita membaik gitu, Pak. Baik. baik. Kemudian yang kedua dari Bu Betri, Ustadz kalau menunda ibadah seperti sedekah ditunda menunggu hari Jumat gitu Ustadz. Apakah itu termasuk yang apa yang tadi disampaikan? Ya, baik. Saya kira itu termasuk, Bu. Maka jangan niatnya menunda. Nah, kalau saya punya tips itu jangan menunda di hari Jumat. Jadi ibu kumpulkan aja tiap pagi, ya ibu sisihkan gitu ya. Beberapa rupiah setiap hari ibu, kalau bahkan kan ada gerakan sedekah subuh kalau tidak salah gitu kan. Sekarang banyak ya, itu setiap hari ibu sisihkan. Nah, cuma teknis pemberiannya atau pelaksananya di hari Jumat. Jadi tadi ibu itu tidak menunda amalnya, tapi hanya menunda penyampaiannya. Nah, tetapi ibu tidak menunda amalnya tidak ditunda, tapi hanya pelaksanaannya. Atau itu cara pertama, atau cara kedua, ibu tetap sedekah setiap hari, nggak usah disisihkan, nggak usah disimpan dulu, sedekah saja setiap hari. Karena ada hadisnya, Bu, sedekah itu tiap hari ya. Hadisnya apa? Mamin yaumin yusbihu fihil ibadu illa yanzilani malakan. Tidaklah suatu hari atau suatu pagi dilewati oleh seorang hamba kecuali turun dua malaikat, Bu. Malaikat pertama dan kedua sama-sama berdoa, tapi doanya kontennya beda. Doa malaikat pertama, Allahumma anfiq Allahumma Allahumma akhlif munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak di hari ini dengan ganti yang berlipat. Kemudian yang kedua, malaikat yang kedua, Allahumma, ya Allah, kata malaikat yang kedua, jadikanlah orang yang mumsikan talafa. Orang yang mumsik, orang yang menahan hartanya, dia nggak mau bersedekah, talafa, kebinasaan atau kehancuran. Dan itu setiap pagi, Bu, malaikatnya turun. Makanya kemudian tadi ada konsep sedekah pagi. Itu diambil dari hadis ini. Karena setiap pagi dua malaikat turun. Malaikat pertama mendoakan bagi yang berinfak sodako di hari itu supaya diganti oleh Allah. Malaikat kedua orang yang tidak mau berbagi, tidak mau berinfak sodako di hari itu didoakan menjadi kebinasaan.
Nah, maka sedekahlah tiap hari, tapi di hari Jumat dilebihkan. Karena memang ada keutamaan, ada keistimewaan di hari Jumat. Mungkin 2 tips itu bisa dilaksanakan gitu ya, agar kita tidak termasuk orang yang menunda. Karena balik lagi, apa kita yakin bisa sampai hidup ke hari Jumat kan gitu. Ya. Baik. Baik, Ustaz. Terima kasih, Masya Allah. Pak Abdul Syukur kelihatannya mau sih. Ya, Pak Mas Bar, Ya, boleh tanya Pak Mas ya, Ran? silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya ingin ini Ustadz, penjelasannya. Jadi saya punya 2 orang teman. 2 orang teman itu pendidikannya sama dan kemudian bekerja di sebuah lembaga yang sama juga. Tapi yang ditangani itu banyak adalah benda-benda mati, obat-obatan begitu. Nah, kemudian yang satu orang itu kok melihatnya begini, saya kok bekerja jenuh ya menghadapi benda-benda seperti ini. Jadi dia ingin keluar dan ingin mendalami ilmu lain yang punya prospek dan dia menghadapi manusia. Manusia itu kan sangat dinamis begitu. Akhirnya dia kuliah di sebuah fakultas ya, ekonomi, kemudian ternyata setelah itu dia berkembang, kemudian yang satu itu masih tetap di lembaga itu, yang satu itu berkembang karyanya sampai karir tertinggi lah di sebuah lembaga itu. Nah ini kan berarti dia itu pindah dari orang-orang itu sudah melihatnya begini, ini orang sekolahnya sama begini, bekerja di lembaga yang benar-benar bidangnya, tapi dia kok ingin pindah. Nah, seperti tadi kan, apakah ini sebenarnya yang dikehendaki Allah itu adalah yang kedua itu, artinya dia punya pandangan, saya akan kuliah di tempat lain, di ilmu lain yang punya peluang lebih besar, dan akhirnya betul dia itu malah maju gitu. Nah, sedangkan yang satu itu masih tetap di situ sampai akhirnya tertinggal jauh. Nah, ini apanya nih Ustadz? Apakah tadi dia meninggalkan tempat yang lama itu karena memang yang dikehendaki Allah itu adalah yang kedua itu? Ya. Terima kasih. Baik, menarik ya. Itu relevan di hikmah ke-17 tadi ya. Iya. Betul. Jadi apakah dia kemudian dengan berpindah itu, kemudian dia termasuk orang yang bodoh? Karena kan di sini hikmah ke-17 adalah sangat bodoh kata Sangat bodoh. Ya. Ketika seseorang menginginkan sesuatu terjadi pada dirinya selain yang memang ditentukan oleh Allah atau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konteks tadi agak sedikit kelewat oleh saya adalah di hikmah ke-17 ini konteks penekanannya adalah ketika orang itu menginginkan posisi lain atau menginginkan peran lain yang memang tidak punya kompetensi dia di sana. Poinnya di situ. Jadi kalau dia tidak punya kompetensi di sana sehingga berdampak pada akhirnya dia akan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Itu yang dikatakan sangat bodoh. Atau poin kedua, dia menginginkan peran lain, menginginkan posisi lain, bukan niatnya untuk beribadah dan membawa kebermanfaatan. Tapi motifnya hanya duniawi. Tadi misalnya ingin mendapatkan jabatan lebih tinggi, pemasukan honor gaji yang lebih tinggi gitu ya. Tapi tidak ada kebermanfaatan yang mengiringi itu. Tapi kalau ada kebermanfaatan yang mengiringi itu, silakan saja. Itu kan menjadi sebuah kausalitas ya. Artinya ketika saya menjadi orang yang punya tanggung jawab besar ya gaji saya lebih besar. Nah, jadi bukan gajinya yang diharapkan, tapi dia bisa lebih membawa manfaat yang lebih besar. Itu bisa jadi ya dia diperbolehkan untuk berpindah peran dan posisi kalau dia menginginkan manfaat yang lebih besar. Tapi dengan poin yang pertama tadi, asal dia yakin kompetensi dia ada di situ. Nah, poin ketiga, dia berpindah peran itu bukan karena iri terhadap peran yang Allah berikan kepada orang lain. Bukan atas dasar iri, bukan atas dasar hasad, dengki, bukan. Nah, kalau misalkan di atas dasar iri, atas dasar hasad, dengki, nah itu dia termasuk orang yang bodoh tadi. Karena Allah sudah tempatkan dia di tempat yang baik, kemudian dia malah menginginkan tempat yang menurut dia mungkin lebih baik. Nah, kalau kasus teman Pak Abdul Syukur tadi bisa jadi termasuk orang yang tidak masuk dalam kategori bodoh ini. Karena dia mungkin melihat ada prospek lebih besar, prospeknya lebih baik. Dan saya nggak tahu juga ya, apakah dia manfaatnya lebih besar daripada yang di lembaga sebelumnya, di posisi sebelumnya atau tidak. Ibadah dia bagaimana?
Karena kan kalau dia lebih sibuk, misalkan waktu yang tersita lebih banyak. Yang sholat dia bagaimana, baca Quran dia seperti apa. Nah itu kan dia yang bisa introspeksi lagi nanti. Misalnya ketika di lembaga sebelumnya mungkin stuck di situ-situ saja karirnya. Tapi sholatnya teratur, ke masjidnya oke, baca Qurannya di selingan-selingan kerja dia bisa lakukan misalnya. Atau pulangnya tepat waktu. Ketika misalkan dia sekarang sudah di posisi yang lebih baik, lebih prospek, tapi ternyata sholatnya misalkan oke sholat tapi berantakan. Jamaahnya tidak setiap waktu gitu. Dan ini baru saja kemarin, Ahad kemarin Pak Abdul Syukur, saya mengisi salah satu masjid di Kafling DKI di Pondok Kelapa. Itu ada salah satu pejabat Pemprov DKI yang juga punya jabatan. Juga kebetulan saya membawakan hadis Tirmizi tadi tentang orang-orang yang kemudian kerja tanpa meluangkan waktu untuk ibadah. Layaknya kuda yang melihat makanannya dekat tapi tidak bisa dia raih. Kemudian setelah kajian dia menghampiri saya, Ustadz saya sangat tertampar dengan hadis tadi. Nah, istri saya kemarin agak komplain. Pak kemarin dulu Bapak tuh pulang tepat waktu dalam kerja. Karena jabatan sebelumnya belum naik gitu Pak ya. Tepat waktu pulangnya, ke masjidnya sering. Kajian ikut sering, bahkan kita bisa keliling masjid untuk cari kajian. Tapi sekarang Sabtu Minggu suka ada dinas, suka ada ini ke sana segala. Perasaan uangnya justru lebih banyak yang dulu ya, kata istrinya gitu. Itu sampai bilang begitu dia. Terus saya angan-angan, saya pikir-pikir, iya betul juga Ustaz gitu. Dulu jabatan saya mungkin lebih rendah, tapi uang itu mengalir begitu Ustaz. Rezeki lebih banyak, lebih berkah, ibadah saya lebih teratur. Saya lebih bisa mengisi. Tapi sekarang jabatan saya lebih tinggi. Saya lebih sibuk. Bahkan di weekend itu saya lebih banyak dinas ke sini ke sana. Tapi kok saya ngerasanya kayak istri saya itu yang ngadu kata dia. Uang kok kayaknya lebih sedikit kok kayak lebih cekak keuangan. Padahal ibadah udah dikorbankan gitu kan. Waktu keluarga juga dikorbankan. Nah, jadi hal seperti itu Pak gitu ya yang kemudian yang bisa mengevaluasi adalah teman Bapak sendiri itu. Nah, kiranya peran di mana yang sejatinya itu lebih baik buat dia yang kayaknya Allah lebih mengharapkan saya di posisi ini deh gitu kan. Seperti kayak layaknya Tha'labah Pak. Nah Tha'labah itu kan lucu ya. Nah ini contoh penting saya ingat ya. Nah tentang ini sebenarnya ada kaitan juga nanti dengan hikmah ke-18 tadi menunda ya. Tha'labah itu kan tadinya sahabat yang miskin Pak. Miskin sekali gitu kan. Sampai kemudian akhirnya dia berdatang ke Nabi memohon doa, ya Rasul jadikan saya orang kaya, doakan saya menjadi orang kaya. Nanti kalau saya kaya, saya akan bersedekah, mengeluarkan zakat, infak gitu kan. Nah ini kisah Tha'labah disindir oleh Allah dalam surat At-Taubah. Kita lihat dulu ayatnya, surat 9 ayat 75. Nah ini tentang Tha'labah nih ya. Surat 9, surat At-Taubah ayat 75. Nih. Wa minhum di antara mereka man ahadallah. Ada yang berjanji kepada Allah. La in atana min fadlihi. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, lanasaddaqanna. Niscaya kami akan bersedekah. Tuh. Jadi sedekahnya nunggu dikasih karunia. Gitu. Sedekahnya nunggu kaya. Nah, ini ucapannya Tha'labah nih. Ya Rasul, doain saya jadi orang kaya. Ntar kalau saya kaya, ya saya bakal sedekah banyak gitu kan. Dan saya akan menjadi orang yang soleh. Tapi falamma atahum. Ayat 76-nya surat At-Taubah. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya. Bakhilu. Ternyata mereka jadi kikir kan. Nah ini dia. Siapa yang ngejamin kalau kita nunda kita bakal laksanakan ibadah itu. Ya kalau kita nunda ntar nunggu sampai waktu luang. Ternyata pas waktu luang malah main hobi kan. Nunggu sampai pensiun. Ternyata pas pensiun malah kesana kemari acara purnawirawan. Acara ini. Nggak ibadah juga gitu. Nggak belajar Quran juga. Nggak ini juga. Jadi jangan ditunda ibadah itu. Sedekah nunggu kaya. Ternyata pas kaya malah jadi pelit. Karena memang kan jiwa begitu Pak. Justru kalau menurut saya. Sedekah itu paling gampang pas kita lagi susah Pak. Konteksnya gini. Misalnya ada orang punya 100.000. Ya 100.000. Terus ada keluarganya minjem atau minta 50.000. Dia masih bisa kasih Pak. Karena secara nominal ini cuma 50.000. Tapi secara persentase kan 50% Pak. Sedangkan ada orang punya uang 100 juta misalnya. Tapi ada yang minjem 50 juta. Dikasih nggak? Nggak mungkin. Padahal ini sama-sama persentase 50. Paling dikasih 1 juta. Nah 1 juta dari 100 juta berapa persen? Ya, cuma 1% kan. Nah gitu. Jadi jangan ditunda. Kalau punya uang ya sedekahkan sekarang.
Jangan nunggu ntar kalau sedekah ntar jatuhnya kayak salabah gitu. Malah nggak mau, jangankan sedekah dalam ayatnya ini. Karena kan dalam tafsiran ayat ini zakat yang wajib saja salabah nggak mau bayar. Boro-boro yang sedekah yang sunnah. Yang wajib saja dia tidak mau bayar. Nah gitu, itu contoh-contoh konkret orang-orang yang suka menunda amal ibadah. Nah konteksnya dengan teman Bapak tadi, nah tadi kalau salabah itu kan ketika miskin, Allah tempatkan dia menjadi orang miskin, perannya menjadi orang miskin, sholatnya bersama Nabi 5 waktu di masjid, ibadahnya rajin. Tapi begitu kaya kan dalam tafsiran ayat ini dan dalam sejarahnya, sholat udah nggak pernah ke masjid karena sibuk. Karena kan beliau dikasih modal satu pasang kambing oleh Rasul kan. Akhirnya kemudian beranak pinak, ya beranak kemudian berkembang. Akhirnya sampai nggak sempat ke masjid. Berarti sebenarnya posisi dia yang terbaik kapan? Pas miskin ternyata kan. Ketika dia sholat, ketika dia masih mau sedekah. Pas kaya, dia menginginkan posisi berpindah peran, berpindah posisi. Ternyata itu tidak baik buat dia. Makanya bodoh. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau ada orang menginginkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah teman Bapak termasuk yang begitu atau bukan? Ya dia sendiri yang bisa menjawab karena introspeksinya ada di dalam diri dia. Bagaimana ibadah dia, bagaimana perubahan siklus kegiatan agama dia dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Abdul Syukur yang bisa saya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Dewa nih kelihatannya Pak Dewa. Ada sesuatu? Ya, belum siap ini. Ya, baik Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Masih 2 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan di luar tema ini apa bisa Pak Ustadz? Monggo silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Aduh ini banyak tanya nih. Jadi saya membaca sebuah di salah satu buku begitu, ada ulama yang zaman tabiin lah, yang namanya Taus. Nah Taus itu mengatakan begini, sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu dia diazab kubur mereka selama 7 hari. Maka dianjurkan agar bersedekah makanan untuk mereka pada hari-hari itu. Nah ini menjadi pegangan bagi orang Islam kalau meninggal, ada meninggal kemudian ada selamatan ya tahlil dan sebagainya. Tapi ada orang, ya ini ada Pak Dewa nih, orang Bali yang Hindu kemudian masuk Islam mengatakan itu 7 hari, 40 hari dan sebagainya itu sebenarnya ajaran Hindu itu. Nah, jadi bagaimana ini mengenai keterangan dari ulama tapi itu ya yang namanya Taus itu. Terima kasih nih Pak Ustadz. Baik. Pertama begini Pak, sedekah itu adalah termasuk sedekah untuk orang meninggal ya. Itu termasuk hal ibadah yang disepakati akan sampai pahalanya kepada orang yang meninggal tersebut. Itu sepakat Pak, karena hadisnya Bukhari. Saya sedang sambil cari hadisnya. Jadi ada salah satu sahabat kemudian datang ke Nabi. Ketika itu sahabat itu berkata, ya Rasul, inna ummi matat, ibu saya meninggal, wa ana ghaibun anha. Saat ibu saya meninggal, saya tidak berada di sisinya. Artinya mungkin lagi dinas di luar kota gitu kalau konteks kita zaman sekarang gitu ya. Nah terus kata sahabat itu, afa atasaddaqu anha, boleh nggak kalau saya bersedekah untuk atas nama ibu saya yang sudah meninggal? Nah, Nabi kemudian menjawab, naam, ya boleh, silahkan. Nah, maka dari hadis Bukhari ini ulama sepakat Pak, ya baik yang setuju atau tidak dengan amaliyah 3 hari, 7 hari, 40 hari dan sebagainya sepakat nih. Pokoknya kalau Bapak Ibu sedekah kemudian niatnya atau atas namanya di atas namakan oleh kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, ini di hadisnya. Ya, hadis Bukhari 1388. Ya, inna ummi itu ya, ibu saya meninggal ketika itu saya nggak ada ya. Afa atasaddaqu anha, boleh nggak saya bersedekah atas nama ibu saya? Kata Nabi, na'am. Boleh, silahkan. Maka
bersedekah atas nama mayit itu diperbolehkan dan sepakat ulama untuk dilakukan, itu boleh. Nah, itu kan intinya Pak ya, memberi Ya, makan itu berarti kan sedekah kepada ya. tetangga, kepada tamu yang datang. Nah, yang diperdebatkan itu teknisnya Pak. Ya, teknisnya apa di 3 hari, apa di 7 hari. Nah, yang Bapak maksud itu ini Pak, ada di dalam Syarah Sahih Muslim. Ad-Dibaj, ya karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini. Ad-Dibaj ala Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Jadi Syarah Sahih Muslim, karya Imam Suyuti. Itu saya juga tahu ininya, sampai saya tandai ininya ya. Ini dari Tawus. Imam Tawus berkata, nah ini Tawus nih kalimatnya begini, tulisannya. Annal mauta, sesungguhnya orang mati, yuftanuna fi kuburihim sab'an. Itu diuji atau Azab tuh. diberikan, bukan azab, kalimatnya fitnah. Fitnah itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa interogasi, bisa berupa tekanan mental, itu nggak mesti azab fisik. Itu pokoknya selama 7 hari itu ditekan mayit itu. Nah, maka para sahabat, kata Imam Tawus, itu senang kalau di 7 hari itu mereka memberikan makanan kepada orang-orang. Dan ini sanadnya sahih. Dan ini punya status hukum marfu. Artinya marfu itu dianggap seperti dari Nabi. Karena begini Pak, Imam Taus itu kan tabi'in. Tapi Tabi'in itu tidak mungkin tahu sesuatu yang bersifat bersifat agama kecuali dari sahabat. Nah, sahabat itu nggak mungkin sesuatu ilmu tentang akhirat kecuali dia dapat dari siapa? Dari Nabi, dari Rasul. Maka seakan-akan ketika, ini kata ulama hadis ya, bukan kata saya, ketika ada seorang tabi'in berbicara soal agama yang notabene itu adalah hal-hal gaib, termasuk masalah kuburan ini, itu ketika dia berbicara disamakan statusnya seperti kayak Nabi yang bicara. Karena apa? Ini adalah hal-hal gaib yang tidak mungkin mereka ketahui dari nalar. Pasti mereka tahu dari sahabat, sahabat taunya dari Nabi. Nah, maka kalimat Imam Taus ini bahwa sahabat senang memberi makan selama 7 hari berturut-turut itu memiliki sanad yang sahih dan seperti hukumnya marfu. Dan itu dilaksanakan oleh ulama-ulama dulu Pak. Nah, jadi dilakukannya selama 7 hari itu ngasih makanan. Nah, teknisnya seperti apa? Ya kalau kita sekarang kan macam-macam orang-orang, tergantung daerahnya. Ada yang 3 hari cuman keliling kampung ngasih makanan, ada yang dikumpulin di dalam rumah dikumpulkan di dalam rumah si jenazah atau keluarga. Itu masalah teknis Pak. Adapun apakah ini sama dengan tradisi Hindu, kalau misalkan ada kemiripan bukan berarti Islam mengambil dari sana Pak. Gitu ya. Tetapi ini memiliki pijakan sendiri dalam Islam bahwa memang seperti itu. Bahwa orang-orang dulu itu sangat senang bersedekah atas nama mayit. Karena memang tadi dasar hadis Bukhari-nya nomor 1388 bahwa ketika orang bersedekah atas nama mayit itu diperbolehkan dan disepakati bahwa itu pahalanya sampai kepada si mayit. Gitu. Masalah teknisnya itu ya nanti diserahkan kepada tradisi keluarga atau daerah masing-masing saja. Saya kira begitu. Pak bersyukur ya. saya ini Ustadz, mohon ini Pak. Jadi tadi mengatakan bahwa selama 7 hari orang yang meninggal itu pokoknya selama 7 hari ada tekanan lah, pertanyaan macam-macamnya di terjemahan yang saya baca itu diazab. Iya. Diazab. Nah, sekarang ada doa akan diucapkan pada akhir sholat itu kan azab kubur dan adab. Nah, itu. Jadi apakah kata adab ini lebih pas daripada itu dan kata adab ini kok di situ di dalam tulisan itu justru orang-orang beriman yang diadab itu. Tapi kalau orang yang tidak beriman malah 40 hari. Itu penjelasan di dalam buku. Itu seperti itu. Makanya saya perlu menanyakan supaya jelas. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, yang orang nih annal mukmin nih, ini dari Ubaid bin Amir Pak lanjutannya. Kalau orang beriman yuftanu sab'an, itu 7 hari. Kalau munafik arba'ina sobahan, 40 hari. Oh iya. Nah, kalimatnya yuftanu Pak, bukan yu'adzabu. Yuftanu itu mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian. Bisa berupa siksa, bisa berupa tekanan pertanyaan dari malaikat munkar nakir, bisa berupa apapun. Allah alam persisnya kayak apa karena saya belum pernah. Kita semua belum pernah. Tapi yang perlu kita waspadai, kita suatu saat akan masuk ke alam sana. Nah, apa preparing kita, apa persiapan kita, itu saja. Ya, tapi
tetap sepakat ulama bahwa sedekah atau infak atau wakaf gitu ya atas nama mayit itu sepakat ulama akan dirasakan manfaatnya oleh si mayit yang ada di dalam kubur gitu ya. Terima kasih, Ustaz. Boleh Ya, tanya, Ustaz? Masya Pak Allah, Mas, luar boleh biasa. tanya sama Pak Mas? Ya, puas ya Pak Abdul Syukur. Ya, terima kasih, Mbak. ya. Mas Bar juga. Baik, syukran Ustadz. Masya Ya. Allah, luar biasa pagi hari ini. Silakan Ustadz, kita Satu lagi, tutup. Pak Mas. Eh, Sudah? waktunya sudah cukup. Siapa tuh? Halo? Assalamualaikum. Gimana Pak Ustadz? Satu lagi boleh? Siapa? Pak ini. Ya, siapa? Ya, silakan Pak Zen. Oh iya, Pak iya. Zen. Ya, silakan Pak Zen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi penjelasan tentang ahwal, Ustaz. Jadi bagaimana cara mengetahui kita itu bahwa kita pada ahwal yang tajrid, apa yang asbab, itu kan kita tidak tahu. Nah, supaya kita tidak melanggar dengan kehendak Allah, bagaimana mengetahuinya? Terima kasih. Iya, sebenarnya dengan muhasabah ya Pak. Jadi kita merenung, menguzlah. Kalau kita kaitkan dengan hikmah yang sebelumnya kan bahwa sesuatu yang paling bermanfaat dengan kolbu adalah uzlah. Jadi dengan kita beruzlah, dengan kita di sepertiga malam akhir misalnya, kita merenung, sekarang saya posisinya di mana nih? Saya punya tanggung jawab nggak? Tajrid itu kan berarti dia nggak punya tanggung jawab Pak. Artinya dia mungkin anak-anaknya sudah besar, dia sudah pensiun, nggak punya tanggung jawab pekerjaan, tidak punya tanggung jawab nafkah lagi kepada anak, mungkin sisa tinggal istri, tidak punya kewajiban, apalagi misalnya dia punya jabatan atau enggak, berarti sudah tajrid. Nah berarti yang harus dia perbanyak adalah ibadah kepada Allah, mempelajari Quran, baca Quran, berzikir dan lain sebagainya. Kalau asbab itu makom yang level yang dimana dia masih punya beban tanggung jawab. Dia masih punya anak-anak kecil-kecil, dia masih punya tanggung jawab pekerjaan, dia masih punya tanggung jawab nafkah, dia masih punya tanggung jawab jabatan dan lain sebagainya. Nah, jadi dia yang bisa menjawab itu masing-masing. Nah, saya punya tanggung jawab apa nih? Misalkan dia punya yayasan apa namanya panti asuhan. Tapi naudzubillah ya sekarang kemarin ini yang lagi rame lagi nih si Sudirman itu yang di Tangerang ya. Predator anak ya. Tahu nggak Bapak Ibu tadi beritanya itu ya? Naudzubillah. Nah, itu dia berarti misalkan punya tanggung jawab moral seperti itu. Maka dia ya harus tetap bekerja misalnya mencari nafkah untuk anak yatimnya dan sebagainya. Jadi yang bisa tahu itu sebenarnya dia pribadinya masing-masing. Dia ini di makom atau level asbab apa tajrid. Nah kalau asbab berarti dia punya tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Jadi dia ibadahnya ya tadi bekerja ibadahnya dia, melakukan profesi dengan sebaik-baiknya profesional adalah ibadah dia. Tapi tetap tidak mengabaikan kewajiban dasar dia. Jadi caranya bagaimana kita tahu ya kita introspeksi, muhasabah dan kita beruzlah di waktu malam sepertiga malam terakhir untuk kemudian kita merenung di mana posisi kita saat ini gitu ya. Kita berintrospeksi. Bisa nggak kita bertanya pada seseorang atau ustadz yang bisa katakanlah sudah terbuka begitu untuk menentukan kita asbab atau kita tajrid gitu Ustaz? Bisa sekali Pak, bisa sekali. Tetapi asalkan Bapak jujur dengan kondisi apa yang sekarang Bapak sedang rasakan dan alami kepada seorang mursyid atau seorang guru seperti itu. Insya Allah bisa diarahkan nanti. Baik. Ya. Oke, makasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, kita tutup Ustadz acara kita pada pagi hari ini dengan kita bahas. Ustadz tutup, silakan Ustadz. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mudah-mudahan dua hikmah tadi bisa menambah wawasan kita, bisa menambah apa namanya khazanah keislaman kita, sehingga kita bisa berperilaku dengan proporsional, bisa berperan dengan baik sesuai peran kita masing-masing yang Allah tempatkan, sehingga kita bisa menjadikan semua kegiatan dunia kita walaupun secara zahirnya dunia, tetapi ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya
wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Saya undur diri. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Ustaz. kasih Bapak Terima Ibu kasih Pak sekalian. Ustadz, Ya, Mas kasih, Pak Mahmar, terima Mahmud. kasih Pak Maswar. sampai ketemu pekan depan insya Allah. Insya Allah Pak, insya Terima Allah. kasih Pak Maswar. Baik, ya. Bu